Ya sahabat kebaikan, kembali lagi dengan saya. Pagi-pagi yang riah ini, saya ingin pergi. Kah? Mau kemana, Kang? Mau ngadem di ATM. Agak apa? Agak redang. ATM kan sejuknya ada AC. Jadi sekarang kita mau ke sebelumnya mohon maaf ke ini ke talentnya kan Kang Iyang. Iya. Ya, kemarin udah Cukur ya? udah cukuran Bang saya. Jadi saya turis start dulu. Jadi insya Allah hari ini kita akan ke Bekasi, ke salah satu penerima manfaat kita, pejuang kebersihan gorong-gorong gitu kan. Siapa orangnya? Jadi sebelumnya kita mau ambil uang dulu, ya? buat perjalanan buat bekal perjalanan hidup kita selama Bandung dan Bekasi. Ya, ikuti terus perjalanan kita. Mungkin dari sini kita akan banyak nyimpang-nyimpang, ambil uang, sarapan, terus duren. Duren. Terus ya. Ini dari tadi lama ngasih ini. Oh iya sih Ibu ya. Nggak tahu ngambil uang atau bikin uang. Ya udah, ikutin terus saya. Ikuti terus ya. Mau ngapain, Kak? Beli nasi uduk. Nasi uduk kan lontong. Lontong. Dulu mah tukang nasi kuning, jadi sekarang berubah jadi lontong. Oke. Nah, makan dulu. Makan. Ayo kita makan dulu. Kita makan dulu guys. Makan dulu guys. Tapi satu lagi nih kemana tuh? Lagi. Find Peter Parker! Sudah. Maaf, saya baru bangun. Great, it's just some random guy. Dah mandi bang. Mandi cowboy. Oh iya mah iya, lain nasi uduk. Iya. Ayo. Hah? Bang, dibungkus bang. Nah tuh. Daerah Bekasi kan sekarang jam-jamnya macet nih, jadi ngejar waktu. Berarti karena mengejar waktu ya? Ngejar waktu. Sampai rela Mang Yang tuh belum mandi ya? Karena mengejar waktu. Karena pas kau udah alhamdulillah kita sedang istirahat dulu daerah di rest area. Nah itu mobil kita untuk kita distribusikan ke masyarakat. Jadi saya tadi habis beli sekitar 30 motor, buku dan lainnya untuk kita distribusikan ke penerima manfaat. Alhamdulillah saya habis 2,5262 juta triliun untuk membelikan manfaat. Itu bisa ya juga saya untuk mengantarkan para jemaah haji. Alhamdulillah. Bos, ini gimana bisa kayak gini bos? Bisa sekaya bos? Dari awalnya coba-coba saya ternak lele. Yang awalnya saya
Untuk pakan mahal sekali ya. Pakan mahal sekali, namun kami mendapatkan terobosan baru dengan cara buat pelet sendiri. Anak-anak suruh gini. Jadi itu ada produk baru ya bos buat untuk khusus lele gitu. Menghasilkan banyak sekali. Bos. Kau boleh tahu nama produknya apa, bos? Produk apa? Produk yang buat pelet lele alami dari bos tuh? Oh itu, PLE. Pele. Kang, ini perjalanan gimana, Kang? Perjalanan alhamdulillah diberikan kelancaran, tidak ada macet. Sama ini kok kayak sepi gitu ya, Kang ya? Sepi. Kayak di sebelah tuh kayak nggak ada kehidupan gitu. Tadi kita bius terlebih dahulu agar tidak berisik di jalan raya. Sobat kebaikan, ada ya kerjaan yang memang dia berani gitu kotor-kotoran, masya Allah, masuk ke gorong-gorong, bener-bener real masuk gorong-gorong, baju sampai full dia masuk ke dalam kubangan gorong-gorong kayak gitu, luar biasa. Hari ini saya berada di Bekasi, akan menyambangi Kang Denny, akan bertanya-tanya kok bisa, dia dari kapan seperti itu, awal mula beliau mula masuk ke gorong-gorong, kenapa, alasannya kenapa, dan yang luar biasanya Kang Denny ini bisa menguliakan semua anak-anaknya. Gede terus. Berarti pengen tahu trik and triknya gitu ya, Kang Denny itu, Kang? Ya, triknya bagaimana sih dia bisa Pertama nyemplung, apakah didorong sama temennya? Apakah didorong? Apakah bisa dorongan istrinya? Males masuk kau. Nggak tahu ya, maksudnya saya mau nanya gitu. Kenapa gitu? Itu yang nyumpetin apa? Kita baru saja sampai di Bekasi. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah bakal padat banget acara dengan Kang Denny dan kawan-kawan. Akan memakan banyak waktu, menguras energi dan tenaga. Jadi kita hari ini bakal seru-seruan bersama Kang Denny dan Kang Yang. Terus nanti akan ada surprise. Apa itu? Dan ada 2 surprise, yang satu untuk Kang Denny dan satu untuk Kang Yang. Sedikit kisi-kisi lah ya. Jadi nanti Kang Yang ini akan jebur ke sungai. Kayak jebur ke sungai atau gorong-gorong. Jadi dia akan merasakan bagaimana perjuangan Kang Denny itu ngebersihin gorong-gorong dan sungai. Kita juga tadi pagi udah diem-diem beliin baju buat Kang Yang. Betul sekali. Ada beli baju, celana, CD, kemudian sabun gatal, pewangi, udah juga tali tambang buat di atas. Jadi kami yang nanti akan jebur lah bagaimana perjuangan seorang ayah dia untuk menghidupi istri dan anaknya. Jadi sedikit informasi bahwa Kang Denny ini bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, yang paling besar udah wisuda. Nanti kita akan korek puas habis sama Kang Denny dan Kang Yang. Ikuti terus perjalanan kami terus ya. Lihat kejutannya nanti kami akan apa. Jadi siap, Mang? Siap untuk menanya Kang Denny. Menanya Kang Denny. Sudah sampai? Apa? Udah sampai kita. Alhamdulillah. Jadi kita sudah masuk. Ada kisah, Mang, itu, Mang?
Emang enak markisa. Nunyian enak non. Alhamdulillah ya. Bisa. Roti aja. Ayo asak teh kumaha? Asak mah asal nulung bae teh asak. Ayo lamun apa di Dia ada kurang kolot. Asak teh ayo asak teh. wow, iya Pak. Ayo cara makanan mah dibuka. Dibuka tapi sikina loba. Wah, luar biasa. Nonton ya, Pak. Kayaknya. Tadi cenah markisa. Enak mang? Ayo coba. Nah, ini teman-teman ini buah yang sudah mapan. Karena sih kaya. Kayak kalau yang belum mapan, Matang kan ya? matang Pak. Iya. Kalau yang belum Kurang disekap. mapan, serius. Ah nggak mau. Udah buah yang paling mapan ini. Jadi gimana? Udah ngobrol? Belum. Kita sekarang mau foto bersama cabut. Berjuang di dalam got, hitam pekat, kotor, bau, namun itulah yang diperjuangkan oleh Kang Denny. Inilah Kang Denny. Denny, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Sehat. Kang Denny, apa sih kapan sih awal mulanya Kang Denny berjuang di got untuk membantu orang-orang got yang tersumbat seperti itu? Awal mulanya kapan Kang? Awal mulanya itu ada seorang warga ya, namanya Pak Abadi. Nah, dia itu saluran drainasnya itu berjalan, jadi kalau hujan sebentar tuh air itu langsung meluap. Dia udah nyuruh tukang beca, nyuruh tukang sampah, tapi hasilnya belum maksimal. Nah, akhirnya teman saya juga direferensi sama teman, nyuruhlah saya. Gitu. Saya cari akar permasalahannya di mana, tapi emang drainasenya itu emang kurang bagus juga ya. Jadi sebenarnya air meluap itu, jadi dia itu nyari haknya ya, harusnya dilebarin atau didalamin, ini malah diperkecil gitu, dibikin buat apa pelataran garasi kayak gitu. Nah di situ akar permasalahan itu ada papan penggilesan di bawah itu. Setelah itu dapat, baru air itu turun semua, sampahnya juga turun semua. Kang Denny jadi ke dalam. Iya, masuk ke dalam ya. Di dasarnya itu ada sumbatan ada papan penggilesan sama sampah-sampah plastik kayak gitulah, besek ada di situ. Apa sih yang membuat Kang Denny termotivasi untuk nyemplung ke bawah begitu? Apa sih yang termotivasi dalam apa motivasinya Kang Denny? Motivasinya ya kita balik lagi karena kebutuhan saya ingat keluarga di rumah. Yang namanya kepala keluarga kan kita harus menafkahi keluarga itu seberat apapun pekerjaannya. Siapa sih yang mau gitu? Jujur dalam hati juga, wah berat juga ya. Beresikonya tuh banyak juga gitu dibanding sukanya gitu ya. Tapi ya kita ingat lagi keluarga di rumah, segala bentuk sesuatu perbuatan kita pasti yang kena impact, kena dampak itu pasti kan keluarga. Artinya Kang Denny karena memang ingat keluarga di rumah, jadi apapun dilakukan. Iya, itulah pejuang keluarga. Masya Allah, jadi langsung nyemplung aja. Nyemplung. Gak ingat itu kotor, bau, Udah. penyakit, udah plung aja. Plung aja udahlah. Itu Kang Denny mohon maaf, bayarannya berapa sih? Siapa yang bayar Kang Denny untuk masuk nyemplung kayak gitu, untuk ngambil ke got kayak gitu? Waktu pertama itu kan Pak Abadi ya, ini yang pertama yang bikin booming itu kan Pak Abadi. Jadi Pak Abadi itu, ini kan saya kasih 100
Mau nggak? Ya udah kita kerjain aja. Saya pikirannya udah, wah lumayan nih buat beli beras berapa liter aja, buat di rumah lah, gitu buat apa sekolah gitu, bocah ya. Ya udah kerjain aja. Nah dia antusias, puas dengan pekerjaan saya, jadi dia pengen ngasih sesuatu yang lebih dari nominal uang. Jadi apa? Dia sebenarnya izin dulu, kan saya masukin ya ke IG biar nama Kang Denny viral gitu, karena kan ini bagus, ini buat semua orang gitu. Ya nggak apa-apa Pak, selama itu tujuannya baik gitu. Jadi dia pengen ngasih lebih yang dalam bentuk bukan uang, tapi ya itu nama baik viral. Walaupun agak nyeleneh juga, ada yang bilang Denny manusia bot, itu kan mana ya Mas? Tapi ya udah, jalanin aja lah. Kan ini berarti Kang Denny sehari-hari itu sebagai pembersih got gitu ya, katakan. Itu selain itu Kang Denny sehari-harinya bagaimana Kang? Apa? Dari beca. Oh dari beca. Ya serabutan lah, apa aja Pak, restoran, apa nangkep bangkai tikus, jalan plafon, bangkai kucing, apa aja yang selama kita bisa, kita mampu ya kita kerjakan. Ya, yang nyuruh apapun yang kecuali dukar. Kalau dukar saya nggak bisa, nggak bisa dukar, saya jujur aja nggak bisa. Kalau yang lain ya insya Allah. Hal-hal yang sepele tapi orang lain tidak bisa lakukan, kayak contoh tolong ambilin tikus, Kang Denny bisa. Kan bangkai tikus itu suka di atas plafon kadang-kadang ya, tahu belakang ya turun, berarti kan ada bangkai di situ kan, atau udah hancur, nah itu harus ya kita ambil. Kang Denny punya anak berapa? Semuanya 4 Pak. 4. Yang 1 yang bungsu 4 tahun kemarin tahun 2020 karena gagal jantung ya, tinggal 3. Nah yang bungsu yang nomor 3 masih sekolah kelas 2 SMK. Yang nomor 2 udah lulus, kemarin udah sempat kerja di klinik habis kontrak, jadi ikut saya sekarang sambil menunggu pekerjaan. Dan kakaknya yang paling besar itu udah nikah, udah berkeluarga. Saya dengar anak pertamanya Kang Denny udah sarjana ya? Iya, alhamdulillah sih dapat beasiswa waktu itu ya. Beasiswa. Jadi Kang Denny dengan profesi narik beca dan pembersih got bisa menyekolahkan anaknya, tiga-tiganya masih sekolah sekarang. Sudah ada yang masih SMA, yang pertama sampai sarjana kan? Iya, S1 sarjana ekonomi. Itu dapat beasiswa. Jadi ada kesempatan, terus ada peluang, ya udah kesempatannya datang 2 kali ya kita ambil. Ya nama itu aja sih. Sebenarnya waktu itu ya, waduh gimana ya? Ya biar beasiswa tetap aja kan ongkos, terus kirim buku itu kan harus perhatikan. Tapi ya nama itu aja lah, bismillah. Selain apa namanya, karena keluarga, apa sih yang memotivasi Kang Denny untuk bertahan di dunia di got gitu? Apa sih yang Kang Denny bertahan di sini? Ya mungkin saya pikir ya satu-satunya pekerjaan yang mungkin nggak ada saingan kali ya. Salah satunya itu ya, mungkin nggak ada saingannya. Siapa sih orang yang mau? Saya aja kadang-kadang repot juga itu nyari temen yang mau bisa bantuin saya gitu. Rata-rata orang nanya upahnya berapa sih? Ya sekian misalkan 200, wah nggak mau dah. Jadi udah mundur duluan gitu loh. Karena saking kotornya. Iya, baunya itu nggak hilang sehari 2 hari Pak, seminggu ya. Kadang saya aja sampai sama istri nggak tidur bareng Pak, kasihan gitu. Saya udah bau got gitu, udah bau sampah gitu, bangke nggak kenapa. Sampai istri juga komplain gitu. Iya, daripada kita ngomong, kita lagi ngomong, kita ada bangke ke orang kan nggak enak. Iya bau itu. Baunya nempel ya? Nempel Pak, nggak ini. Nah sebelum kita nyebur got itu kita ritual dulu. Nah ritual dulu dalam artian sebelum kita nyebur tuh badan kita diolesin itu Pak, oli bekas sama minyak tanah. Agak nggak nempel. Gatel. Oh gatel. Tapi nempel baunya tetap. Tetap Pak. Tapi mending bau got sih Pak daripada bau perselingkuhan. Itu lebih buruk lagi. Lebih baik bau got daripada bau perselingkuhan Kang Denny. Bau got bisa hilang Pak, bau perselingkuhan Pak, seumur hidup kali. Kang Den, suka dukanya apa sih di apa namanya di dunia seperti ini? Suka dukanya apa? Suka dukanya ya. Banyakan dukanya. Gitu. Sukanya mungkin kalau buat saya pribadi cuma satu. Sukanya itu kita senang
kerjaan kita itu diapresiasi sama orang. Orang bisa respect sama kita sampai wah salut. Alhamdulillah aku mohon kali ini salut saya jadi lancar. Jadi kita itu ada kebanggaan sendiri gitu ya. Bukan dari segi emang kita sih nyari upah, nyari nominal uang untuk kebutuhan keluarga ya, tapi di atas dari itu ya itulah kita dikenal jadi nama baik. Oh ya dari ini oh keren jadinya kerjanya itu aja dihargain sama orang itu udah sukanya udah mewakili semua. Dibandingkan dukanya itu ya dari yang tadi saya harus bisa ini tidurnya sama istri kasihan takutnya badan gatel-gatel. Terus yang kedua kalau misalkan kita lagi ngerjain itu ada rebusan sepiteng itu airnya gatel Pak. Kalau dibilang itu apa ya, dibilang kalau orang tuh mabok tuh kalau kita mabok mata merah gigi kuning itu gatel Pak. Iya gitu. Itu ada yang rebus itu buang sepiteng itu, jadi rebus dibuang ke got. Airnya kuning-kuning itu kan gatel. Itu gatel. Terus belum kita harus udah pakai sepatu buat masih aja kan beli. Ini saya beli beberapa jahitan ini mancep dari depan, bukan dari bawah katanya, malah dari depan. Ngelengkar kaca nako begitu tuh, mancep, tembus. Jadi resikonya bukan hanya bau ya, tapi iya, memang beli dan juga virus ya, gatel. Ditambah lagi keberadaan hewan berbisa kayak ular kayak gitu kan, kelabang, tikus. Kalau masuk orang tikus ya tikus aja cuma satu kan, dia punya teman-teman ya yang segambreng bubar wah lewat ke badan kita itu kan lumayan itu tajam juga itu cakarnya itu. Ya keberadaan hewan berbisa itu nggak bisa dipungkiri ya, kita harus was-was. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, masa sih Gusti Allah balik kita sekelas penjahat bandit aja masih dilindungi, apalagi kita yang niatnya nolong orang gitu, biar saluran lancar, biar gak banjir, biar saluran air buatnya bersih. Lebih banyak dukanya. Ini harapannya apa sih Kang Deni untuk Kang Deni dan teman-temannya di dunia sarwana? Harapannya sih saya mudah-mudahan ya masyarakat bisa sadar gitu akan kebersihan lingkungan. Mungkin dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Nggak buang sampah sembarangan, jangan sampai buang sampah ke got, apalagi ke kali. Kita yang bersih ini waduh setengah budak banget. Ampun dah. Itu kan gara-gara ulah segelintir orang kan, karena kesadaran buat kebersihan lingkungan itu kurang. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ditingkatin lagi. Jadi karena banjir kayak gitu ya sebenarnya ulah kita juga sih sebenarnya ya. Yang drainasenya diperkecil lah, resapannya dibikin apa gitu, harus ada resapan air jadi bikin apa bangunan apa gitu. Kira-kira kebutuhan untuk saat ini, untuk kebutuhan menunjang sehari-hari Kang Deni bekerja apa sih Kang? Ya kayak vitamin, itu kan perlu kita ya, vitamin terus ya kayak APD, ada yang berumur juga kayak cangkul kan paling pemakaian berapa tahun ya, patah lah, ada yang bengkok ininya piringannya itu kan, ada yang garpu ketinggalan di dalam, garpunya copot, wah tinggal gagangan doang, garpunya dicari nggak ada. Iya, APD itu kan kalau misalkan iya kalau di RT ada, kalau nggak ada yang bikin repot, yang mungkin ada aja yang ngasih, tapi kita nggak bisa berharap juga kan ya. Mungkin itu harapannya. Ini kira-kira ada satu harapan yang terbesar dalam hidup Kang Deni. Apa sih satu-satu yang sampai saat ini belum Kang Deni capai kira-kira? Ya sebenarnya lumayan ya banyak juga ya, tapi ya balik lagi tadi ya mungkin kayak pengen memberangkatkan umroh buat orang tua atau keluarga kita nih, saya anak istri gitu. Terus yang kedua pengen punya rumah, ngontrak kan pegel juga. Siapa tahu gitu, tapi ya itu harapan ya. Mudah-mudahan diijabah sama Gusti Allah. Kita kan yang penting berusaha.
Kami harapannya buat ngobrolin orang tua. Iya, kayak punya rumah buat nanti masa tua kan nggak selamanya kita gini juga. Ada masanya gitu kan. Nah, ini kalau saya ada hadiah buat Kang Denny. Kalau saya suruh pilih hadiahnya nih Kang Denny, saya ada 10. Kang Denny pilih mana? Ada 10 sembako buat teman-teman Kang Denny, warga sekitar yang di sekitaran Kang Denny, atau 1 sembako yang senilai 500.000 hanya untuk Kang Denny. Wah, Pilih mana nih? itu pilihan sulit, bila perlu nunggu hilang dulu kali ya. Tapi ya tetap saya berprinsip ya, saya nggak bisa seperti ini tanpa bantuan mereka juga. Jadi ya saya lebih memilih yang penting sebagian aja. Serius deh? Iya serius. Yakin. Tanpa mereka saya bukan apa-apa. Masya. Kita saling bantu membantu kan. Jadi Kang Denny memilih 10 sembako nih. Iya. Tapi resikonya Kang Denny nggak dapat Nggak apa-apa. sembako nih. Iya, nggak masalah. Untuk 10 Iya. yang lain. Iya. Yakin? Nggak apa-apa. Oke deh Kang Denny. Ini ada kata-kata Kang Denny buat teman-teman. Kira-kira kata-kata yang termotivasi agar ada kata-kata biar teman-teman termotivasi. Apa nih Kang Denny? Nggak terlalu serius sih, tapi santai juga ya. Nggak terlalu gimana. Kerja itu nggak harus ngantor sih. Yang penting hasilnya nggak kotor. Kerja nggak harus ngantor tapi hasilnya nggak kotor. Ada kata lain Kang Denny? Ya itu tadi buat orang kalau melihat got itu ya mungkin identik dengan sampah, tapi ya itulah sampahmu hidupku. Sampahmu hidupku. Kang Denny 2025. Terima kasih teman-teman, ikuti terus karena Kang Denny mau membagikan 10 sembako buat teman-teman. Let's go. Nah ini Kang Den, ini sembako 10 untuk teman-teman Kang Denny. Mari kita bagikan. Mari kita bagikan. Banyak. Yuk. Dia mau pakai beca nih. Kang gimana biasanya narik beca tapi ini Ya sensasi luar biasa. seru ya? Iya seru. Ya, sekali-kali seumur hidup. Kameramen kudu ngudak atuh kumaha ieu atuh. Sedih. Kumaha? Konsepnya bagus. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi flu. Aduh, tiba-tiba. Kumaha Mang? Road race. All downhill. Apa? Sedih tuh. Sedih. Kumaha nya? Ciao. Mau kemana gitu? Kita mau cari makan. Duren. Keren. Itu pilek Kang. Pilek tiba-tiba. Ayo Kang, mau makan apa kita Kang? Apa aja lah terserah. Sok apa aja pokoknya mah nasi we lah. Iya. Enggak neko-neko. Mana Mang Imam? Kalau biasa piring. Mang. Mau Mang. Jika di Lembang itu. Mau ngajai. Ini bisa si saung ini nanti bisa ke depan jalan-jalan kita muter-muter di sini. Ini salah satu
tempat favorit di daerah apa ini, Bekasi ya. Bekasi ini adalah ini. Di orang tuh rata-rata makan siang, sebetulnya jadi pengen makan ke sini katanya, pengen nyobain makanan yang boleh dikatakan mahal gitu. Saya juga baru pertama kali. Iya. Ya, kita mah nggak mesen kan, Kang? Ya, bukan ya. Aku juga mau milih, guys. Ya, kemamang ada marap lele meren. Ini saya sudah maju ya. Restoran saya sudah besar, banyak kucing. Mungkin aja. Makan dulu, guys. Baik tadi. Taliwang teh rasa dari Lombok kan ya. Ya gitu. Makanan Lombok. Bos, senang bos. Ini hasil dari ternak lele ini, Bos ya? Sahabat kebaikan semua, saya dari WC ya, sahabat kebaikan semua. Alhamdulillah hari ini sungguh luar biasa. Kita udah tadi nganterin Kang Denny buat apa sih, bagi-bagi sembako ke rekan-rekannya, terus ngobrol juga sama Kang Denny. Dan nanti tadi kita udah buat Kang Denny makan enak, alhamdulillah ya. Jadi di sini kita ingin membelanjakan, memberi pilihan Kang Denny untuk belanja sekelasnya, belanja sembako. Karena Kang Denny baik gitu, dia udah memilih berbagi pada rekan-rekannya. Udah, apa salahnya kita berbaik juga Kang Denny? Bener gak, Kang? Apa? Ya, jadi kan tadi kita udah ini Kang Denny itu udah baik buat berbagi ke sesamanya gitu, teman-temannya. Kita berbuat baik juga ke Kang Denny biar untuk belanja sembako. Belanja Kang Denny. Itu terus nanti kita akan makanan. Di warteg sajuta teh saya instalasiin di dieu mah sajuta teh ngan 5. kita perut sudah kenyang dan kita lanjut. Dan ini karena tadi Kang Denny sudah baik untuk memilih 10 sembako untuk temannya. Iya. Namun dengan senang hati kami berikan dua-duanya. Jadi untuk temannya dan Kang Denny juga kita belanja. Alhamdulillah. Alhamdulillah habis ya Allah. Berkah. Ayo Kang. Yuk. Alhamdulillah akhirnya kita sudah berbelanja sama Kang Denny. Semoga Kang Denny
puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Sehat dan amin. Bisa bersyukur keluarga bisa bahagia. Amin. Bermanfaat. Kita hotel pulang, saya antarkan pulang Amin. Oke. Gas nuhun, siap. Gas. Nah, ini alhamdulillah, terima kasih Kang Neni sudah menginspirasi kami, sudah semangat terus berbuat baik. Kang Neni, terima kasih juga telah menemani kami untuk makan bareng nih Kang Neni. Luar biasa, kami sangat terharu Kang Neni lebih memilih untuk membelikan sembako temannya dibanding Kang Neninya. Saya tinggal pulang, namun ada satu lagi Kang Neni. Ya. Ini ada hadiah buat Kang Neni. Semoga mudah-mudahan balas kebaikannya seperti Allah. Amin. Apalagi besok memasuki bulan suci Ramadan ya. Amin. Pas munggah itu pas bener. Siap, pas. Buat unggahan buat orang tua dan mertua. Ya pokoknya keluarga lah. Alhamdulillah pisan atau belum pisan. Sama-sama Neng, semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Sahabat kebaikan, terima kasih banyak. Banyak sekali Kang Deni lainnya yang perlu kita apresiasi sebagai pejuang nafkah, sebagai pejuang kebersihan yang memang sangat kita perlukan, sangat kita perlu untuk kita apresiasi. Dukung terus kegiatan kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Neni amanahnya sudah kita salurkan. Semoga Kang Neni sehat selalu. Izin pamit Kang Neni, doakan kami semoga kami sama-sama berjuang. Semoga pahalanya terus mengalir kepada kami dan Kang Neni. Terima kasih sekali lagi buat saya Kang Neni. Sampai jadilah kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak.